Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini akan saya sampaikan tentang strategi pembelajaran pelatihan pengawas dalam kaitan workshop kepemimpinan pengawas dengan materi membangun tim efektif yang disampaikan dalam jangka waktu 18 jam lebih kurang 2 hari. Data diri, Sobirin, tanggal lahir 11 April 1963, pangkat dan golongan pembidang utama Ahmadiyah 4A, pilih suara ahli utama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara. Dasar hukum pelaksanaan workshop ini adalah merupakan berdasar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, kemudian dilanjut dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara. Kemudian dilanjut dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1006-K-1-PDP-07-2019 tentang Kurikulum Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. Dan terakhir dengan Peraturan Kepala LAN RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas Perkala Nomor 15 Tahun 2019 tentang pelatihan kepemimpinan pengawas. Dalam kaitan materi ini adalah merupakan beberapa agenda pelatihan kepemimpinan pengawas, terdiri dari 4. Pertama adalah agenda kepemimpinan Pancasila dan bela negara, yang terdiri dari etika dan integritas kepemimpinan Pancasila dan bela negara kepemimpinan Pancasila. Dilanjut dengan agenda kedua, merupakan kepemimpinan pelayanan yang terdiri dari diagnosa organisasi, kemudian berpikir kreatif dalam pelayanan, membangun tim efektif, dan kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan. Agenda ketiga merupakan pengendalian pekerjaan yang terdiri dari teknik komunikasi publik, perencanaan kegiatan pelayanan publik, penyusunan RKA pelayanan publik digital, manajemen mutu, manajemen pengawas, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan. Dan terakhir, agenda keempat merupakan aktualisasi kepemimpinan terdiri dari studi lapangan pelayanan publik dan aksi perubahan kinerja pelayanan publik. Deskripsi singkat dari materi ini adalah merupakan mata pelatihan ini membekali peserta PKP dengan kemampuan membangun tim kerja efektif di lingkungan unit kerja SN yang partisipatif dan efektif untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan publik melalui pembelajaran mereview dan mensintesisikan hasil ceramah tim efektif dalam pelayanan yang dilanjutkan dengan diskusi esensi bahan bacaan terpilih secara mandiri, kelompok, atau kelas untuk mendapatkan pemahaman awal terkait manajemen tim efektif di organisasi. Berikut, pembelajaran kemudian dilanjutkan dengan konsep tim partisipatif dan efektif, karakteristik tim efektif, serta strategi menumbuhkan tim kerja yang partisipatif dan efektif yang disajikan dengan berbagai metode dan teknik pembelajaran komunikatif melalui ceramah, substantif, diskusi, contoh-contoh aktual, dan strategis penerapan substansi pembelajaran dalam dunia kerja ASN sebagai pemimpin pelayan atau serving leaders. Kemudian mata pelatihan ini juga disajikan secara menarik melalui studi kasus untuk bahan atau bahasan kelompok dan menonton film pendek terkait pengelolaan tim efektif. Tujuan pembelajaran ini dengan kompetensi dasar setelah mempelajari model membangun tim efektif, peserta mampu mengelola tim kerja yang partisipatif dan efektif untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan publik yang efisien atau efektif. Indikator keberhasilan setelah mempelajari mata pelatihan ini, peserta dapat 1. Mereview hasil ceramah tim efektif dalam pelayanan. 2.
mengembangkan tim efektif dalam pelayanan. 3. Menguraikan karakteristik tim kerja yang efektif. Dan yang terakhir, menumbuhkan, kembangkan tim kerja yang efektif. Manfaat pembelajaran bagi peserta, modul membangun tim efektif pada PKP dikembangkan untuk membekali para ASN, pemangku jabatan pengawas untuk mampu mensintesiskan hasil ceramah tim efektif dalam pelayanan, mengembangkan tim efektif dalam pelayanan, menguraikan karakteristik tim kerja yang efektif, dan menumbuh kembangkan tim kerja yang efektif. Dengan menguasai ragam kemampuan ini, maka manfaat pembelajaran kepada para ASN pengawas adalah meningkatnya kompetensi dalam mengembangkan tim efektif yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di lingkungan unit kerja masing-masing. Materi pokok dalam materi ini adalah merupakan 1. Analisis ceramah tim efektif dalam pelayanan. 2. Tim efektif dalam pelayanan. 3. Karakteristik tim kerja efektif. Dan 4 adalah strategi membangun tim kerja yang efektif. Dalam penyajian ini ada beberapa tahapan, diantaranya dilakukan dengan pendahuluan yang disampaikan oleh perkenalan koordinator atau WI merupakan kepada peserta, memperkenalkan diri, kemudian dilanjut dengan membangun semangat peserta kelas dan menguraikan tujuan pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah, dialog interaktif, tanya jawab dengan media alat bantu merupakan LCD, laser point, laptop, dan bahan tayang. Kemudian yang kedua adalah analisis ceramah tim efektif dalam pelayanan. Di antaranya adalah esensi ceramah tim efektif dalam pelayanan, analisis proses dan hasil ceramah, kemudian pembelajaran lesson learned dari ceramah kepada Anda, dan 4 adalah strategi penerapan dalam dunia kerja dengan menggunakan metode ceramah, dialog interaktif, kerja kelompok, diskusi kelompok, tanya jawab dengan menggunakan media alat bantu, LCD, laser point, laptop, video, bahan tayang, modul, dan lakban. 3. Tim efektif dalam pelayanan. Pertama adalah pengertian tim efektif. 2. Tahapan membangun tim efektif. Kemudian ketiga, komposisi tim efektif. 4. Peran pemimpin dalam membangun tim. Dan 5. Kolaborasi tim sukses dan efektif dengan menggunakan penyampaian metode ceramah, dialog interaktif, kerja kelompok, diskusi kelompok, dan tanya jawab. Media yang digunakan adalah LCD, laser point, laptop, video, bahan tayang, modul, dan lakban. Yang keempat adalah karakteristik tim kerja efektif. Ada 8 poin kegiatan, diantaranya tujuan tim yang jelas dan menggugah. 2. Struktur tim yang berorientasi hasil. 3. Tim yang kompeten. 4. Komitmen bersama dalam tim. 5. Iklim kerjasama yang kondusif. 6. Standar ukuran keberhasilan tim. 7. Dukungan dan penghargaan eksternal. Dan 8. Kepemimpinan yang berprinsip. Dengan menggunakan materi ini adalah dengan ceramah, dialog interaktif, kerja kelompok, diskusi kelompok, tanya jawab dengan menggunakan media atau alat bantu LCD, laser point, laptop, dan video, serta bahan tayang, modul, dan lakban. Yang kelima adalah strategi membangun tim kerja yang efektif, terdiri dari pertama, strategi menyusun tujuan tim. 2. Strategi menyusun struktur tim. 3. Strategi mewujudkan tim kompeten. 4. Strategi meningkatkan komitmen tim. 5. Strategi membangun kerjasama kondusif. 6. Strategi meningkatkan standar keberhasilan. 7. Strategi meningkatkan dukungan pihak luar dengan penyampaian menggunakan metode ceramah, dialog interaktif, kerja kelompok, diskusi kelompok, tanya jawab, dan alat bantu yang digunakan adalah LCD, laser point, laptop, video, bahan tayang, modul, dan lakban. Yang keenam adalah merupakan penutup. Pertama,
membuat rangkuman bersama peserta apa yang telah disampaikan untuk memberikan pencerahan lebih mendalam kaitan dengan materi. Yang kedua, mengucapkan terima kasih atas apresiasi peserta. Menggunakan metode ceramah, dialog interaktif tanya jawab, LCD, laser point, laptop, bahan tayang, dan modul. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.